sore Bapak Ibu dan teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan menampilkan role play dengan teori Virgian Anderson. Sebelum itu perkenalkan, nama saya David Richard Kenny Bradier Suworo dengan NIM 12230002 akan berperan sebagai perawat 2. Saya Minato dengan NIM 122300113 berperan sebagai perawat 1. Saya Marista Ismi dengan NIM 122300112 sebagai anak pertama. Saya Esther Ayu Natania Vita Putri dengan NIM 1220005 berperan sebagai ibu atau pasien. Saya Margareta Jutri Angelina dengan NIM 1223011 berperan sebagai anak kedua dan narator. Selamat menonton. Pada suatu hari di ruang mawar kamar 308 ada seorang pasien bernama Ibu Esther, seorang direktur bank ternama dengan diagnosa stroke ringan. Pada saat ini, Ibu Esther dan keluarga sangat tergantung dengan perawat. Semua kebutuhan pasien, keluarga selalu meminta perawat untuk memenuhi kebutuhan pasien. Padahal pasien sudah dalam taraf pemulihan dan sudah dilatih untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nak, tolong ambilkan mama minum. Kakak panggilin perawat aja ya, Mak. Kemudian anaknya memencet bel untuk memanggil suster. Beberapa saat kemudian perawat datang untuk membantu pasien. Ini suster, mama saya ingin makan sama minum. Tolong dibantu ya. Saya bantu untuk memposisikan ya, Bu. Ya, sus. Suster pun mengatur posisi tempat tidur pasien agar tidak tersedak saat makan dan minum. Mana, Bu? Pelan-pelan ya, Bu. Lalu perawat membantu pasien tersebut untuk makan dan minum. Bu, sudah selesai, makannya sudah habis. Saya kembalikan posisi semula ya. Ya, sus. Setelah selesai membantu pasien tersebut untuk makan dan minum, perawat tersebut kembali untuk ke ruangan perawat. Makasih ya, sus. Di sore harinya, anak pasien yang kedua datang membawa makanan dan bergantian untuk menjaga ibunya. Halo Ma, gimana keadaannya? Ya, gini ya, namanya orang sakit. Ini Mama bawain oleh-oleh sama makanan. Ya, makasih ya. Ya. Loh, Kakak nggak pulang? Kan nanti ada jam kuliah malam. Oh iya, kamu jagain mama ya. Iya. Aku pulang dulu. Ya, Nak, hati-hati ya, Nak. Oh, cepet sembuh ya. Ya, terima kasih. Ya, Kakaknya pun bye-bye. pergi dan bergantian menjaga mamanya. Pukul 4 sore anaknya bertanya apakah ibunya sudah mandi atau belum dan menunggu perawat untuk datang dan membantu memandikan mamanya. Mamanya belum kesini. Oh, iya. Mungkin selamat sore. Sekarang sudah sore. Sudah waktunya mandi. Mau saya bantu atau mandi dulu? Iya, anaknya aja susah lagi. Terima kasih ya. Pasien tersebut menolak bantuan perawat dan memilih untuk dimandikan oleh anaknya. Setelah itu, perawat 1 keluar dari ruangan dan pergi konsultasi ke perawat 2. Suster, saya ingin memberitahu kondisi pasien di ruang 308. Atas nama Bu Esther, tadi minta saya untuk membantu makan dan minum. Terus tadi juga saya tawari untuk mandi, tapi ternyata menolak. Terus apa alasannya Ibu Esther menolak dimandikan oleh suster? Padahal dalam kondisi tubuh yang lemah itu dia memerlukan bantuan suster untuk dimandikan gitu. Mungkin karena Bu Esther sendiri tidak nyaman dimandikan oleh orang lain, jadi lebih nyaman untuk dimandikan oleh keluarganya.
Ya itu juga tidak salah sus. Cuma kan kita harus tetap memotivasi pasien bahwa dia tidak harus dimandikan oleh anaknya. Seharusnya suster yang memandikan gitu. Apalagi tubuh yang lemah itu mungkin suster lebih tahu kan untuk memandikan dengan bagaimana atau gimana. Ya untuk kasus seperti itu mungkin tidak apa-apa. Mungkin untuk selanjutnya suster bisa memberitahukan kepada ibu supaya mungkin untuk membantu mempercepat kesembuhan untuk pasien. Beberapa saat kemudian datanglah perawat satu. Selamat siang Ibu, selamat siang Mbak. Selamat siang, terus apa ya? Selamat siang Mbak. Seperti yang percakapan kita sebelumnya, saat ini kondisi Ibu kan sudah membaik dan semakin membaik. Dan besar kemungkinan pada minggu ini Ibu sudah boleh pulang. Tentu ketika pulang nanti kita harus mengharuskan Ibu bisa melakukan hal-hal yang seharusnya bisa dilakukan sesuai dengan kondisi Ibu. Untuk ini Mbak sangat diharapkan dapat motivasi Ibu untuk mempercepat proses kesembuhannya. Sus, maaf ya. Apa ya maksud perkataan dari suster tadi? Memang Mbak, jika seseorang dalam kondisi sakit itu dia akan lebih sensitif, mudah marah dan tersinggung. Apalagi ibu yang mana dulu merupakan seorang direktur yang sebelumnya memiliki kesibukan, tiba-tiba sekarang mengalami ketidakberdayaan karena penyakitnya. Bagi ibu tentu ini menjadi sesuatu yang berat, tetapi Mbak, setiap individu itu memiliki kemampuan beradaptasi dengan kondisinya. Seperti itu, sebetulnya dia memiliki kekuatan dalam dirinya untuk mengatasi keadaan ini sehingga dia perlu dukungan dan dorongan untuk melihat kemampuan dia untuk beradaptasi terhadap kondisinya, termasuk dalam memenuhi kebutuhan dia sehari-hari. Kalau kita terus menolong semua kebutuhannya, itu justru membuat beliau merasa semakin tidak berdaya dan akhirnya kondisi baik fisik maupun psikologinya akan semakin memburuk. Dan ini membutuhkan waktu dan semangat yang tinggi. Sehingga peran ibu dan keluarga sangat diperlukan. Terima kasih ya, Sus. Kalau begitu, Mbak, kita akan melanjutkan program yang sudah kita bicarakan waktu itu. Lalu kontrol yaitu terkait latihan-latihan lanjutan yang harus dilakukan Mbak beserta keluarganya. Terima kasih ya Mbak atas kerjasamanya. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Sus. Terima kasih. Ya, makasih, Sus. Makasih, Sus.